Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqul hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyirul ikhwani wa fatihillah zaniyallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji tanya jawab tauhid untuk anak muslim. Dan ini sesi yang terakhir insyaallah taala dari pembahasan buku ini ya. Bekal-bekal untuk orang tua dan guru dalam pendidikan tauhid untuk anak-anak. Baik. Dan nanti setelah buku ini kita akan baca buku yang lain dari program yang ada di Masjid Nabawi. Ya. Baik, insyaallah taala semoga dimudahkan. Baik, sekarang kita masuk di soal yang ke-26 ya. Pada talim ini kita akan selesaikan 5 soal yang terakhir ini. Dari 26, 27 sampai soal yang ke-30. Masih seputar ma'rifatun Nabi atau ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sudah kita uraikan di pembahasan sebelumnya. Banyak pembahasan seputar ma'rifatun Nabi ya, tentang masalah berapa lama Nabi SAW tinggal di Mekah setelah kenabian yang sudah diterangkan ya. Ada 13 tahun beliau tinggal di Mekah. Kemudian sudah diterangkan juga beliau salat di Mekah berapa tahun? Maka dijawab di situ 3 tahun. Ini menurut pendapat Syekh rahimahullah taala ya. Menurut pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Al-Usul Ats-Tsalatsa. Karena buku yang kita rangkum ini dari ringkasan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Dan beberapa buku yang lainnya yang berkaitan dengan masalah itu. Baik. Walaupun ulama yang lain sudah diterangkan, ada yang berpendapat beliau salat di Mekah hanya sekitaran setahun lebih. Ya. Kemudian juga sudah diterangkan tentang negeri hijrah beliau. Ya, setelah beliau tinggal di Mekah 13 tahun, beliau hijrah ke kota Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Ya, sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah ya, atau setelah hijrah beliau diperintah oleh Allah dengan berbagai macam syariat-syariat, diturunkan padanya syariat-syariat Islam yang lain. Jadi fokus dakwah di Mekah itu kan sudah diterangkan ya, tentang masalah tauhid, penanaman akidah tauhid kepada manusia. Dan di fase Mekah di terakhir sudah diterangkan turun perintah salat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini sudah kita bahas ya. Ya, tatkala beliau sudah hijrah ke Madinah, di sini turunlah berbagai macam syariat-syariat yang lain. Ya, seperti masalah puasa. Ya, atau sebelumnya ada zakat, puasa, ikut pula ibadah haji. Dan di tahun pertama Hijriah sudah kita bahas ada perintah atau syariat adzan
Nah, demikian pula jihad, ya, itu ditegakkan di fase Madinah. Nah, dan berbagai macam perintah yang ma'ruf dan larangan dari yang mungkar itu diterapkan banyak di fase Madinah. Tatkala beliau sudah hijrah ke Madinah. Baik. Dan selainnya dari syariat-syariat Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jadi beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun ya. Dan wafat di Madinah, tepatnya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Di tahun ke-11 Hijriyah, di bulan Rabiul Awal. Ya. Di pagi hari ya. Beliau wafat di tahun ke-11 Hijriyah. Ya, di bulan Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriyah. Baik. Ini sudah kita bahas dari akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, soal-soal yang setelahnya ini dari soal ke-26 sampai soal ke-30. Ini soal-soal penyempurna ya, penutup ya. Yang mana Syekh rahimahullah taala juga di buku Al-Ushul Tsalatsa atau ringkasan Ushul Tsalatsa juga beliau berikan juga pembahasan seperti ini. Ada soal-soal penutup sebelum atau setelah membahas ma'rifatun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengenalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan berakhir di soal yang ke-25 sebenarnya ya. Ketika diterangkan kapan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita bahas. Ya, di soal yang ke-26 ini tambahan ya dari penutup seputar pembahasan ma'rifatun Nabi. Ya. Di sini akan diterangkan tentang diri beliau juga, agama beliau, dan tentang keadaan manusia yang terjadi di masa penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi ingat tadi di soal yang ke-25 itu sudah selesai pembahasan ma'rifatun Nabi. Ya. Dari 26 ini sampai 30 ini pembahasan-pembahasan yang lain, hanya masih berkaitan dengan pembahasan ma'rifatun Nabi. Ya, tapi dia bukan pokoknya ya. Karena sudah berlalu di soal yang ke-25 sampai soal yang ke-25. Itu juga yang mewarnai dari pembahasan di Al-Ushul Tsalatsa ya. Dan buku-buku beliau yang lainnya di dalam masalah ini. Ya, sekarang kita lihat di soal ke-26 dikatakan di situ kaifa halu dinihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halu dinihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di soalnya dijawab atau diterangkan di situ soalnya terjemahannya bagaimana keadaan agama beliau setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab di situ dinuhu bakin ila qiyamis saah. Agama beliau tetap ada ya sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Nah, dari ini pembahasan seputar agama Islam. Ya, bagaimana keadaan agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka ini diterangkan juga oleh Syekh rahimahullah taala di Al-Ushul Tsalatsa ya. Wa dinuhu bakin. Dan agama beliau tetap ada, kekal sampai tegaknya hari kiamat. Ya, karena Allah ini menjaga agama Islam ya, yang Nabi SAW tinggalkan. Itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya ayat di surah Al-Hijr ayat ke-9. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Dzikr, itu Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Dan kami akan menjaganya. Jadi Al-Quran dijaga oleh Allah. Ya, demikian pula agama
Islam ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan ada yang bisa menghilangkannya dari muka bumi ini. Bahkan diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Ya, kata Nabi, senantiasa ada sekelompok dari umatku, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, mereka terang-terangan di atas kebenaran. Jadi mereka pelajaran pengajian itu tidak sembunyi-sembunyi, jelas. Ya, terlihat di tengah manusia. Itu ciri dari golongan yang selamat, yang senantiasa ada di setiap zaman. Zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka atau yang mencela mereka, ya, sampai datangnya perintah Allah. Maksudnya perkara Allah, yaitu hari kiamat. Dan mereka berada di atas perkara itu. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Islam itu akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Ya. Adanya orang-orang kafir yang ingin menyirnakan, meredupkan dari cahaya Islam, itu tidak akan bisa. Ya. Tidak akan mampu mereka, walaupun mereka bersatu padu. Ya. Mereka tidak akan bisa untuk menghilangkan agama ini dari muka bumi sampai dekatnya hari kiamat. Ya, karena mendekati hari kiamat, di sana Allah utus angin yang sangat lembut dari arah negeri Yaman. Dari arah negeri Yaman. Ya, angin ini sangat lembut sekali, bagaikan sutra. Ya, tidaklah ada orang yang beriman yang menghirup angin tersebut kecuali dia pasti akan mati. Dan ini terjadinya setelah dia terjadi itu mendekati hari kiamat. Mendekati hari kiamat. Ya. Baik. Akhirnya dari keadaan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ditambah lagi di hadis yang lain diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di setiap 100 tahun itu ada yang dibangkitkan oleh Allah, maksudnya dihidupkan, ya. Orang-orang yang akan memperbaharui dari agama ini. Ya, jadi setiap tahun itu ada namanya, kalau di istilah para ulama, dia dikatakan al-mujaddid, pembaharu dari agama. Ya, bukan dia buat agama baru, ya, bukan. Tapi dia hidupkan kembali agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mungkin kabur di sebagian orang. Nah, dan itu terlihat ya di setiap masa. Ada para imam, ya, yang menonjol di segala bidang. Nah, dari para ulama. Ya, itu dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap 100 tahun Allah bangkitkan orang-orang yang akan memperbaharui dari agama Nabi Muhammad atau agama Nabi kita, agama Islam ini, ya, agar dia senantiasa, ya, semakin bercahaya dan semakin terang di tengah manusia. Ya, dari sisi tuntunannya, amalannya dan seterusnya, dari hal-hal yang tampak dari Islam. Baik. Akhirnya dari gambaran ringkas tentang keadaan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Ya. Jadi ini diajarkan juga kepada anak-anak, ya. Walaupun dengan bahasa kita, misalnya bagi bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, yang penting mereka paham. Ya, kaifa halu dinihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan agama beliau setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka dijawab tadi, dinuhu bakin ila qiyamis sa'ah. Nah, agama beliau tetap ada
sampai tegaknya hari kiamat. Baik. Dan metode kita sudah diterangkannya di awal. Itu soal-soal yang kita bawakan ini dikembalikan kepada tingkat pemahaman dari anak-anak. Ya, kalau mereka bisa tangkap dari materi, dari jawaban soal dan jawab ini, maka itu yang paling bagus. Ya, ini biasanya kadang di usia-usia SD ke atas ya. Nah, adapun kalau masih usia TK ke bawah itu belum, minimal mereka diajari ya siapa Allah atau siapa yang dia sembah atau apa agamanya, Islam gitu kan. Nah, kemudian siapa nabinya, Nabi Muhammad SAW, itu kan jelas. Baik. Adapun soal-soal yang mungkin agak banyak kata-katanya untuk dihafal, itu ditunda aja. Nanti diajari pada tahun-tahun berikutnya. Baik. Jadi selesai sudah soal yang ke-26 tentang kesimpulan keadaan agama Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah akan senantiasa menjaga agama ini, ya, dengan cara dibangkitkan setiap dari masa itu ada senantiasa orang-orang yang menampakkan kebenaran, ya, dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela, yang menyelisihi mereka sampai datangnya hari kiamat. Ya, setiap tahun atau setiap 100 tahun itu Allah akan bangkitkan dari para ulama yang akan memperbaharui dari agama ini. Nah, baik. Sekarang kita masuk di soal yang ke-27. Ya, ini tentang masalah hijrah ya, tentang masalah hijrah. Ini juga dibahas di al-usul ats-tsalatsah ya, di akhir-akhir dari usul ats-tsalatsah. Kita lihat situ yang usul 27. Ma ma'na al-hijrah? Ma ma'na al-hijrah? Ya, apa makna hijrah? Maka dijawab situ al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya faridatun. Ya, hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik, ya, dari negeri kafir, negeri kesyirikan ya, ke negeri Islam. Dan dia adalah kewajiban, dan dia adalah hal yang diwajibkan. Ya, kita bahas dulu hijrah secara bahasa ya. Hijrah secara bahasa dia bermakna at-tark, ya, bermakna meninggalkan. Ini hijrah secara bahasa. Baik. Hijrah secara bahasa dia bermakna apa? At-tarku, ya, yaitu meninggalkan. Nah, adapun secara istilah hijrah itu apa yang diterangkan di sini ya di jawaban, yaitu berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Ya, dan dia adalah merupakan hal yang wajib. Ya. Walaupun hijrah itu ada dua macam ya. Ada dua macam dari pembagian hijrah. Ada hijrah yang bermakna umum, ada hijrah yang bermakna khusus. Ya. Ada hijrah yang bermakna umum, ada hijrah yang bermakna khusus. Ya, apa yang diterangkan di sini berpindah dari negeri kesyirikan, negeri kafir ke negeri Islam, ini hijrah yang bermakna khusus. Ya. Ini hijrah yang bermakna apa? Khusus. Dan itu asal penggunaan kata hijrah dalam Al-Quran atau hadis. Jadi kalau misalnya dibaca ayat, ada ayat-ayat seputar lafaz hijrah atau hadis-hadis seputar lafaz hijrah, maka asalnya seperti itu maknanya. Berpindah dari negeri syirik ke negeri apa? Islam. Ya. Tapi sekarang apa itu ukuran negeri kesyirikan atau negeri kafir? Ya. Ukuran negeri dikatakan negeri kafir. Nah, jika di negeri itu tidak tampak dari syiar-syiar Islam, ya, di negeri itu tidak tampak dari syiar-syiar Islam, seperti misalnya azan atau salat berjamaah, ya, atau salat Jumat misalnya kan, yang apa ditegakkan di seluruh negeri, penjuru negeri, atau salat Idul Fitri, Idul Adha, ya, kalau tidak tampak ini, maka itu bukan negeri Islam. Ya.
Apalagi kalau dilihat penduduknya mayoritasnya dari orang-orang kafir misalnya. Ya, kemudian syariat Islam tidak nampak, maka itu bukan negeri Islam, tapi negeri syirik, negeri kafir. Walaupun ada umat Islam misalnya tapi sedikit, maka itu bukan negeri Islam, tapi negeri syirik. Ya. Itu ukuran negeri syirik ya. Ukuran negeri syirik atau negeri kafir. Kemudian ditambah lagi dilihat kepala negaranya. Ya. Hal-hal yang tadi itu kan terjadi kalau kepala negaranya misalnya orang kafir. Ya, itu pasti akan tidak nampak padanya syiar-syiar Islam. Ya, seperti salat berjamaah tadi ya, azan, ya, salat Jumat, salat Id. Nah, dan yang semisal dari itu, dari syiar-syiar Islam. Jadi kalau tidak tampak, kemudian ditambah lagi mayoritas penduduknya adalah orang kafir, ditambah lagi kepala negaranya orang kafir, nah itu pasti bukan negeri apa? Islam, tapi dia negeri syirik, negeri kafir. Ya. Kemudian ukuran negeri Islam kebalikan tadi dari negeri kesyirikan tadi. Kalau negeri Islam dilihat dari kepala negaranya Muslim misalnya kan, ditegakkan padanya apa syiar Islam ya, yang sudah diterangkan tadi ya. Kemudian mayoritas penduduknya juga dari kaum muslimin, ya maka itu negeri Muslim, negeri Islam, negeri Islam. Itu ukuran-ukurannya diterangkan dalam pembahasan ini. Ya. Dan sini dikatakan dia wajib berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Nah, jadi tadi sudah kita terangkan ya, apa itu ukuran negeri syirik dan apa itu ukuran negeri Islam dengan 3 kriteria tadi. Yang pertama dia lihat dari kepala negaranya, Muslim atau kafir. Yang kedua dilihat dari mayoritas penduduknya, Muslim atau kafir. Yang ketiga dilihat dari syariat Islam yang tampak di situ. Ya. Syariat Muslim atau syariat kafir yang muncul. Dipahami ya? Nah, itu diukur aja. Negeri Islam seperti itu. Dipahami ya? Baik. Ya. Nah, sekarang tadi dikatakan di situ ya, wahiyya faridatun. Hijrah ini kan berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam dan dia merupakan kewajiban. Nah, apa syaratnya dia dikatakan wajib hijrah? Ya. Itu ada beberapa syaratnya diterangkan oleh para ulama. Ya, yang pertama kalau dia tinggal di negeri syirik, itu kan sudah tadi ya diterangkan dari ketentuannya. Dia tinggal di negeri syirik, dia muslim atau muslimah. Tinggal di negeri kafir misalnya, dengan ukuran yang sudah diterangkan tadi ya. Apa itu ukuran negeri kafir? Nah, jadi dia tinggal di negeri kafir. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu untuk menampakkan keislamannya di situ. Ya, dia tidak bisa beragama dengan baik. Ya, sudah tinggalnya di negeri kafir, kemudian dia tidak bisa tampakkan Islam. Dia bisa pakai hijab, misalnya kalau dia perempuan. Ya, mungkin sering diganggu atau diikat oleh peraturan negara yang kafir misalnya, tidak boleh pakai hijab. Ya, kalau dia perempuan misalnya ya. Mungkin pola salat berjamaah tidak bisa ditegakkan. Nah, dan selain tadi sudah diterangkan. Jadi intinya dia tidak bisa tampakkan apa? Syariat Islam di negeri itu. Itu syarat yang kedua. Dia wajib hijrah. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, dia mampu untuk keluar dari negeri itu. Dia punya punya dana, punya kekuatan. Mungkin dia punya uang untuk keluar dari situ. Ya, kemudian dia punya kekuatan bisa berpindah. Ya, maka kalau 3 ini terpenuhi, maka wajib dia hijrah. Wajib dia apa? Hijrah dari negeri kafir tersebut. Ya, syarat tadi ya, yang pertama dia tinggal di negeri kafir. Yang kedua dia tidak bisa tampakkan keislaman. Yang ketiga tadi dari syarat hijrah dikatakan wajib. Ya, yaitu dia punya kemampuan untuk berhijrah dari sisi kekuatan atau dari sisi biaya.
Nah, maka dia harus pindah. Kapan dia tinggal di situ maka dia berdosa. Ya. Dalilnya apa? Itu diterangkan ya oleh Syekh rahimahullah taala di Al-Salat Thalatha ya. Dilihat di akhir-akhir Al-Salat Thalatha beliau bawakan beberapa ayat di situ seputar kewajiban hijrah ini. Nah, seputar kewajiban apa? Hijrah. Saya bacakan sebagian dari ayatnya dalam pertemuan ini. Baik. Yang pertama adalah ayat di surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Ini agak panjang ayatnya ya. Tapi di sini diterangkan kepada kita hukum hijrah tadi. Ya. Dikatakan di situ innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ini ayat ke-97. Dikatakan tadi sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi jiwa-jiwa mereka sendiri. Maka dikatakanlah oleh para malaikat, qalu fima kuntum. Ya, mereka berkata, yaitu para malaikat, di mana kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kata mereka, kami orang-orang yang lemah di bumi. Maka kata para malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, sehingga kalian bisa berhijrah padanya. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka mereka itulah orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wasa'at masira. Dan itu sejarah tempat kembali. Nah, perhatikan sini ya. Ini tentang kisah orang yang katanya mereka lemah padahal mampu ya berhijrah. Nah, dalam keadaan seperti tadi yang sudah diterangkan, dia tinggal di negeri kafir, dia tidak bisa tampakkan keislaman, dan dia mampu untuk berhijrah, tapi dia tidak hijrah. Maka dikatakan oleh Allah, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ya, mereka itulah orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan jahanam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Kecuali dikatakan di ayat setelahnya illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Kata Allah, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak yang mereka tidak bisa untuk berjalan keluar, ya. Dan mereka tidak ada orang yang menunjuki jalan untuk hijrah. Dipahami ya? Ini diperkecualikan dari laki-laki, perempuan atau anak-anak yang memang lemah, ya, dari sisi fisik atau dari sisi biaya, tidak ada uang untuk keluar dari negeri kafir tersebut, misalnya kan? Maka mereka dimaafkan oleh Allah. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka itulah orang-orang yang Allah pasti akan memaafkan mereka. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Jadi ini di antara ayat ya. Nah, ayat yang kedua diterangkan di surah Al-Salat, dilihat ya, tentang kewajiban hijrah juga ini. Itu ayat di surah Al-Ankabut ayat 56. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun. Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas, kata Allah. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku, kata Allah, kalian beribadah. Ya, apa isyarat di sini kan? Maknanya perhatikannya, sesungguhnya bumiku luas. Bumiku luas, bumi Allah itu luas. Ya, artinya kalau dia tidak bisa tadi beragama di situ, dia tinggal di negeri kafir,
Ya, yang sudah diterangkan tadi ya. Yang dia punya kemampuan, maka wajib dia hijrah. Wajib dia apa? Hijrah. Nah, jadi ini dua ayat ya diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala di akhir al-salat thalatha. Ayat di surah An-Nisa tadi dan ayat yang kedua tadi di surah Al-Ankabut. Nah, tentang kewajiban berhijrah. Dan seorang ketika dia tidak bisa tampakkan agamanya, ya, menampakkan agama, beragama itu kan hukumnya wajib. Ya. Dan kewajiban ini tidak bisa ditegakkan kecuali dengan hijrah. Maka hijrah juga menjadi hukumnya apa? Wajib. Karena jalan yang menuju ke situ sudah diwajibkan, ya, atau karena tadi sudah diterangkannya menampakkan agama itu hukumnya wajib, maka jalan yang menuju ke situ yang dia bisa menampakkan agama juga diwajibkan dalam agama kita. Baik. Ya, maka ini dari pembahasannya seputar masalah hijrah tadi itu. Tapi ini baru hijrah jenis yang pertama ya. Jadi asal kata hijrah yang sudah diterangkan tadi, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, ya, yang hukumnya wajib. Ini hijrah yang bermakna khusus, yang bermakna khusus, dan ini asal dari penggunaan kata hijrah dalam Al-Quran atau hadis. Dipaham ya? Baik. Tapi ada makna hijrah yang kedua ya. Ada makna hijrah yang kedua, yaitu hijrah yang bermakna umum. Hijrah yang bermakna umum. Ya, apa itu hijrah yang bermakna umum? Ya, ini mungkin yang sering tren sekarang ya di anak-anak muda. Katanya sudah berhijrah. Ya, nah, itu mungkin yang dimaksudkan dari hijrah bermakna umum. Ya, hijrah dalam artian umum artinya dia berhijrah. Dia berpindah dari hal yang jelek kepada hal yang baik. Ya. Dari hal yang jelek kepada hal yang baik. Nah, mungkin dia dulunya punya amalan-amalan yang jelek, dia berpindah. Dia ganti amalannya menjadi amalan yang baik. Ini contoh hijrah dari amalan yang jelek menjadi yang baik. Atau mungkin dia dulunya berteman dengan teman-teman yang jelek, dia berhijrah, ya, berpindah mencari teman-teman yang baik, yang soleh. Ya, ini hijrah dalam artian dia mencari teman, bergaul, seperti itu kan? Ya, tadi kan dari sisi amalan, dari amalan yang jelek menjadi amalan yang baik, itu juga hijrah dikatakan ya, tapi dia secara umum. Ya, berteman dari teman yang jelek menjadi teman yang baik. Ya, diganti temannya menjadi teman yang baik. Itu juga hijrah namanya. Tapi dia hijrah secara apa? Umum. Ya. Atau mungkin dari tempatnya misalnya, mungkin di tempatnya dia tinggal banyak dosa dan maksiat. Hanya bukan negeri kafir ya, bukan. Ya. Ada dosa dan maksiat di situ. Ya, dia berhijrah, berpindah di tempat yang lain, mungkin di daerah lain yang dia bisa lebih berleluasa di situ dalam beragama. Maka itu juga dari hal yang bagus, dari hal yang bagus yang juga dikatakan hijrah, tapi dia hijrah secara umum. Ya, hijrah secara umum. Nah, hijrah yang secara umum ini yang diterangkan dalam hadis ya. Dalam hadis diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, orang yang berhijrah itu kata Nabi, yaitu orang yang berpindah, berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hal-hal yang dilarang tadi, apakah dari amalan atau dari bergaul dengan teman-teman yang jelek, atau mungkin dia tinggal di tempat yang tidak bisa dia beramal di situ, musik mungkin kiri kanan, ya, dan seterusnya begitu ya, dosa dan maksiat tersebar, dia pindah. Nah, maka ini masuk juga dari kategori dikatakan dia orang yang berhijrah. Tapi ini hijrah secara apa? Secara umum, ya, secara umum.
Dipahami ya? Jadi ini dulu ya dipahami. Jadi apa tadi definisi hijrah sudah diterangkan secara bahasa di bermakna meninggalkan. Kemudian yang kedua tadi diterangkan secara istilah. Apa yang dibahas di buku ini itu makna hijrah secara istilah, tapi dia bermakna khusus. Ya, itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya, dan tadi sudah diterangkan ya syarat-syarat seorang dikatakan wajib berhijrah itu. Nah, ketika dia tinggal di negeri syirik, tidak bisa tampakkan agamanya. Dan yang ketiga tadi, dia mampu untuk keluar di situ. Dari situ, maka ini wajib dia berhijrah. Kapan dia tidak hijrah, maka dia berdosa. Hukumnya dosa besar. Dan mungkin dia dikhawatirkan akan mengikuti agama dari agama yang ada di situ. Ya, ini kalau dia tidak berhijrah, itu hikmah syariat ya, diterangkan dalam masalah ini. Baik. Itu hijrah yang khusus tadi ya. Adapun hijrah yang umum tadi sudah diterangkan. Dia berhijrah secara umum dari hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada hal-hal yang merupakan ketaatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hadis dalam masalah ini diterangkannya dalam riwayat ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Ya. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ya. Hadis ini kata para ulama, ya, dikatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Itu maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Tidak boleh lagi ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu maksudnya ya. Ya. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah karena negeri Mekah dulunya kan negeri kafir ya, dulunya. Jadi Nabi kan diperintah untuk hijrah ke Madinah. Ya, tapi setelah Fathu Makkah, setelah Makkah dibuka, dibebaskan, maka negeri Makkah menjadi negeri Muslim hingga hari ini dan hingga hari kiamat. Maka tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dipahami ya? Tapi ini hadisnya dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya, dari Ibnu Abbas. Jadi jangan sampai salah paham sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang baca hadis la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, itu kan mungkin kalau orang tidak paham hadisnya mungkin dilarang hijrah sudah setelah Fathu Makkah, setelah Nabi SAW membuka kota Makkah. Itu hadisnya khusus ya. Ya, maksudnya ini berlaku untuk penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah. Ya, yang hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu sudah tidak ada lagi hijrah karena sekarang Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya, sudah menjadi negeri apa? Islam. Maka tidak wajib lagi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, beda di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi masih di Mekah, itu kan yang mendominasi orang-orang kafir. Mereka tidak bisa mengamalkan agamanya, Nabi dan para sahabatnya. Ya, dan mereka punya kemampuan untuk hijrah, maka diperintah oleh Allah untuk berhijrah. Ya, dari Mekah. Dipahami ya? Baik. Akhirnya dari sebagian pembahasan seputar masalah hijrah tadi. Yang salah tadi soalnya di sini ya. Ma ma'na al-hijrah? Apa makna hijrah? Maka dijawab al-intiqal min baladi syirki ila baladi Islam wa hiya faridah. Yaitu berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam dan dia merupakan kewajiban. Baik. Ini selesai sudah soal yang ke-27. Baik, kemudian kita pindah sekarang di soal yang ke-28. Ya. Ini tentang masalah awal dan akhir para rasul. Nah, ini juga dibahas ya oleh Syekh rahimahullah taala di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di akhir-akhir Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ada ringkasannya, ada juga di Al-Usul Ats-Tsalatsah yang besar itu. Baik, tentang awal dan akhir para rasul. Baik. Ya, dikatakan di situ di soal yang ke-28,
man awalur rusul wa akhiruhum. Ya, siapakah awal para rasul dan akhir mereka? Ya. Jadi sekarang dibahas tentang masalah awal rasul dan akhir rasul. Ya, ini dari penutup ya, dari pembahasan penutup yang menghiasi dari 3 pondasi agama ini. Nah. Ya, dijawab di situ awwaluhum Nuhun alaihissalam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Nah, awal mereka daripada rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum, dan akhirnya adalah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Ya. Adapun awal rasul Nabi Nuh alaihissalam ini diterangkan dalam hadis ya. Ya, di hadis tentang masalah syafaatul uzma itu. Nah, ketika para manusia nanti di hari kiamat ya, manusia meminta syafaat untuk agar hisab dipercepat karena mereka sudah lama menunggu di bawah terik matahari yang sangat panas ya, yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, fi yaumin miqdaruhu 50 alf sana. Nah, hari kiamat itu adalah hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, di padang mahsyar satu harinya seperti itu. Maka manusia di situ pergi kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Ya, Nabi Adam tidak bisa mengabulkan dari permintaan mereka. Ya, Nabi Adam alaihissalam perintah mereka untuk pergi pada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manusia itu akan pergi menuju kepada Nabi Nuh, dan mereka berkata di situ, anta awalur rasul ba'athahu Allahu ila al-ard. Engkau wahai Nuh adalah awal rasul yang Allah utus di bumi. Ya. Jadi dibedakan di sini ya. Jadi kalau awal nabi itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, Adam itu kan awal dari nabi, sekaligus awal dari manusia. Nah, ya, Nabi ditanya pernah tentang Nabi Adam, beliau menjawab, "Na'am, nabiyyun mukallam." Nabi Adam itu adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau awal nabi adalah Nabi Adam alaihissalam, tapi kalau awal rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ini sudah kita bahas juga ya di pondasi yang kedua ya, tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Tentang perbedaan antara nabi dan rasul sudah kita bahas ya. Di antara perbedaannya, kalau nabi itu umatnya yang paling menonjol ya dari perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi biasanya umatnya itu sudah sepakat dengan nabi itu. Ya, tidak lagi ada pertentangan, ada perseteruan seperti itu ya. Biasanya seperti itu kalau nabi ya. Tapi kalau rasul, umatnya biasanya menyimpang, ya, kafir kepada Allah, membangkang. Ya, dan dimaklumi di Nabi Adam alaihissalam, ya, itu kan tidak ada yang menentang dari ajaran Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang kafir ketika itu ya, belum ada yang berbuat kesyirikan. Nanti di masa Nabi Nuh alaihissalam, setelah lahir 10 generasi manusia, baru lahirlah di situ kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi. Ya. Ketika terjadi kesyirikan ini, diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwai mereka, mengajak kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. Jadi itulah dari perbedaan ya antara nabi dan rasul. Jadi kalau awal rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam, adapun awal nabi adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, diterangkan juga di Al-Usul Tsalatsa ya tentang masalah ini. Nanti dilihatnya di akhir hari pembahasan Al-Usul Tsalatsa. Di antara ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala
seputar masalah ini. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya terus saya bacakan dulu ya. Ada ayatnya, hanya nomor surahnya saya tidak hafal ya. Dikatakan di situ, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Itu diantara ayat yang dipakai oleh ulama, oleh Syekh juga di Al-Salatah tentang awal dari Rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Ya, di surah An-Nisa ayat 113 ya, ayat 163. Di surah An-Nisa ayat 163 ini ayat dalam Al-Qur'an tentang masalah tadi. Inna auhayna ilaika, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, sebagaimana kami telah wahyukan pada Nabi Nuh. Nah, disebutkan di sini ya. Disebut di sini nama Nabi Nuh yang pertama. Dan para nabi setelahnya. Ini di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tentang awal Rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan tadi sudah kita bacakan hadis dalam masalah ini juga tadi ya, di dalam riwayat yang sahih. Ya, dari hadis Ibnu Hibban tadi ya, yang kita bacakan. Nah, tentang awal Rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Dan juga diterangkan di hadis-hadis yang lain seputar masalah syafaatul uzma itu ada dalam as-sahih. Baik. Ini awal para Rasul ya. Baik. Sekarang akhir para Rasul. Dikatakan tadi wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan adapun akhir para Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah kita bahas juga ayatnya di pondasi yang kedua. Dan tepatnya di surah Al-Ahzab. Sudah kita baca kemarin atau di sesi yang lain ya, di pondasi yang kedua. Ya, di surah Al-Ahzab ayat ke-40. Ya, sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Ya, tapi beliau adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, jadi kalau dikatakan penutup para nabi, maka otomatis Rasul juga akan tertutup. Karena seorang tidak bisa menjadi Rasul kalau dia tidak menjadi Nabi sebelumnya. Jadi Rasul itu kan lebih khusus daripada kenabian. Jadi kalau sudah ditutup Nabi, pasti akan ditutup juga kerasulan. Dipahami ya? Itu di antara ayat ya yang jelas yang sudah kita terangkan di pondasi yang kedua. Dikatakan Nabi itu khataman nabiyyin. Ya, dikatakan khataman nabiyyin, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Baik. Adapun hadis-hadis dalam masalah ini sangatlah banyak. Ya, di antaranya diterangkannya dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ini hadisnya agak panjang ya, saya tidak baca semuanya. Dari Abu Hurairah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana khatamun nabiyyin." Aku adalah penutup para nabi. Nah, baik. Ya, itu aja dari sebagian dalilnya yang kita bisa bacakan. Baik. Jadi ini akidah ya yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak ya, kepada anak-anak. Jadi diajari mereka siapa awal Rasul, dan tadi sudah diterangkannya bagaimana ceritanya. Dikatakan dia sebagai awal Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam. Itu diterangkan ya, kalau mereka bisa paham, bisa cerna seperti itu. Baik. Dan tadi sudah diterangkan siapa itu yang dikatakan akhir para Rasul. Baik. Ini selesai sudah soal yang ke-28. Sekarang kita masuk di soal yang ke-29. Soal yang ke-29.
Lihat di diktatnya ya, yang di PDF. Nah. Kita lihat di soal yang ke-9. Dikatakan di situ, afi kulli ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula. Afi kulli ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula. Ya, apakah pada setiap umat Allah utus ya padanya rasul? Nah, agar dijawab na'am. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadati taghut. Ya. Agar dijawab iya. Setiap umat itu kan ada rasul. Nah, ya'muruhum bi ibadatillah. Di mana Allah memerintah mereka untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah semata, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Ya. Tapi ini juga dari masalah yang dibawakan oleh Syekh di akhir-akhir al-usul ats-tsalatsah ya. Nah, tentang setiap umat itu ada rasul yang diutus kepada mereka. Karena agama Nabi dan Rasul itu sama. Agama Nabi dan Rasul itu adalah apa? Sama. Ya. Walaupun syariat mereka berbeda-beda ya. Syariatnya berbeda-beda. Tapi asal agamanya itu sama ya. Asal agamanya sama. Ya. Baik. Nah, apakah di setiap umat ada rasul? Maka dijawab di situ, iya. Nah, dalilnya diterangkan di surah An-Nahl ya, ayat ke 36. Ya. Di surah An-Nahl ayat 36. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An i'budullaha wa yajtanibut taghut. Nah, agar mereka memerintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut sudah kita bahas ya di akhir pondasi yang pertama. Ya. Taghut itu adalah apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala yang disembah selain Allah itu yang dikatakan apa? Taghut. Dan sudah kita rinci di pembahasan di akhir pondasi yang pertama, siapa yang merupakan taghut itu dari pembesar-pembesarnya. Ya, itu sudah kita terangkan ya. Iblis ya, dan seterusnya sudah kita bahas. Baik. Dari masalah-masalah terakhir yang diterangkannya di penyempurna dari 3 pondasi agama ini. Baik. Adapun syariat mereka itu berbeda-beda ya, para nabi dan rasul itu. Ya. Ada di syariat Nabi Musa alaihissalam itu beda dengan syariat Nabi kita. Ada sebagian syariat masalah taubat. Ya, kalau di masa Nabi Musa alaihissalam orang bertobat itu kan diwajibkan dia bunuh diri. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah ya. Iya. Kalau mau bertobat, Bani Israel itu harus bunuh apa? Dirinya. Baru diterima tobatnya. Kalau kita kan tidak. Kalau di syariat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Cukup dia penuhi syarat-syarat tobat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dia tobat dengan tobat yang nasuha. Baik. Ada sebagian syariat-syariat yang lain berbeda ya. Ya. Di masa Nabi terdahulu dan masa Nabi kita, tapi asal syariat mereka sama. Ya, asal syariat mereka itu adalah apa? Sama. Diterangkan tadi di surah An-Nahl ya, yang sudah kita bacakan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Baik. Itu soal yang ke-9. Soal yang ke-30 terakhir dari pembahasan ini dikatakan di situ ya, wa halin nasu ila ma yub'atsun. Wa halin nasu ila idza matu yub'atsun. Apakah manusia ketika mereka meninggal akan dibangkitkan? Ya, maka dijawab na'am. Man ankarahu kafara. Ya. Manusia akan dibangkitkan dan siapa yang mengingkarinya hukumnya adalah apa? Kafir.
Ini diterangkan juga oleh Syekh rahimahullah taala di akhir-akhir al-usul tsalatsa. Ya. Ada di surah At-Taghabun yang sudah mungkin sering dihafal ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Surah At-Taghabun ayat 7. Dikatakan za'amal ladzina kafar, orang-orang kafir itu menyangka. Ya, jadi mereka langsung dikatakan orang kafir oleh Allah. Za'amal ladzina kafaru. Apa sangkaan mereka? Kata Allah, allai yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah ya Muhammad, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan pada apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu adalah hal yang mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang berat. Ya, tidak ada hal yang berat. Manusia ketika mati akan dibangkitkan. Terus sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa dibahas masalah ini di akhir salat tsalatsa ini oleh para ulama ya, atau penulis di sini secara khusus ya. Nah, karena di masa beliau itu ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, itu di masa Syekh rahimahullah taala di zaman dahulu ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Padahal dia sudah dibahas sebenarnya di pondasi yang kedua ya, tentang masalah rukun iman yang kelima, hari berbangkit, hari kiamat. Tapi kenapa diulang lagi kadang di akhir pembahasan usul tsalatsa? Itu karena di masa beliau ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Itu dari akidah kaum musyrikin. Ya. Dari kaum musyrikin itu mereka menetapkan nama dan sifat Allah. Tapi di masalah hari berbangkit, ya mereka ingkari. Mereka apa? Ingkari hari kebangkitan. Dipahami ya? Baik. Ini dari akidah kaum musyrikin. Oleh karena itu dibantu oleh Syekh rahimahullah taala diingatkan lagi di akhir dari pembahasan akidah dari usul tsalatsa itu. Ya. Jadi diajar juga anak-anak ya. Apakah manusia ketika mati ya mereka akan dibangkitkan? Agar dijawab iya. Nah, dan siapa yang mengingkarinya hukumnya kafir. Ya, dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi di surah At-Taghabun. Dan dari sisi yang lain, karena dikatakan kafir karena mereka mengingkari satu dari rukun Islam, rukun iman ya, rukun iman. Karena rukun iman kan ada 6 semuanya, yang sudah diterangkan ya di pondasi yang kedua. Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul. Ada iman kepada hari akhir, itulah di situ. Dan yang keenam ada iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini sudah kita bahas ya. Baik. Jadi tidak ada alasan untuk mengingkari hari kebangkitan. Ya, ini diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari kebangkitan itu adalah hal yang telah disaksikan ya oleh akal manusia, ya, tidak ada yang mengingkarinya. Ya, lihat kita kan dulunya kan kita tidak ada ya di muka bumi ini. Ya, tidak ada yang bilang dirinya itu ada, dia hidup. Tapi dulunya kita tidak ada. Kemudian Allah cipta kita. Ya, Allah cipta kita, adakan kita. Kita lahir di dunia ini. Ya, itu kan jelas dari hal yang dipahami oleh akal manusia. Jadi tidak ada manusia yang mengatakan dia bisa mencipta dirinya sendiri, atau dia ada dari masa dahulu kala. Tidak ada seperti itu. Pasti dia akan berkata apa? Kita ini dulu tidak ada, dulunya tidak ada, kemudian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga perhatikan langit dan bumi ya, yang besar ini. Ya, kita tinggal di bawah kolong langit, di atasnya bumi. Ya, ini langit yang besar, bumi yang kita tempati ini dari makhluk-makhluk yang besar. Itu Allah mampu untuk menciptakannya. Ya, di hari kiamat 2 makhluk ini akan dihancurkan oleh Allah. Nah,
Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu adalah hari tatkala bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit-langit. Ya. Karena manusia berkumpul di padang mahsyar itu berada di atas bumi yang baru. Ya, yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gampang ya oleh Allah. Besarnya langit dan bumi itu gampang dicipta. Dimusnahkan, dicipta lagi yang baru. Ya, manusia lebih gampang lagi. Ya, dipahami ya? Itu harusnya akal manusia itu sampai ke situ. Jangan dia ingkari hari kebangkitan. Karena langit yang besar, bumi yang besar ini bisa dihancurkan oleh Allah, kemudian dicipta lagi bumi dan langit yang baru. Apalagi manusia yang kecil, itu sangat gampang sekali lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari sisi yang lain lagi, yang hendaknya akal kita itu tidak rusak ya dalam masalah ini. Nah, kita lihat kan mungkin dulunya musim kemarau. Kita lihat ada sebagian bumi yang kering. Ya, ketika musim hujan tumbuh bumi tersebut. Ya, bahkan muncul tanaman-tanaman yang tidak pernah ada ketika di musim kemarau. Itu kan harusnya sampai akal kita di situ. Ya, bumi yang besar ini yang mati dahulunya bisa dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya manusia yang kecil. Dipahami ya? Baik. Akan dari adilah akliyah ya, dari adilah akal yang hendaknya itu seorang dia berpikir akan keberadaannya di muka bumi ini. Dan kita dicipta di muka bumi ini bukan untuk sia-sia. Ya, ada maksud di situ ya. Andai kata kita sudah dicipta kemudian kita mati tidak ada lagi pertanggungjawaban, berarti Allah cipta kita apa? Sia-sia. Itu kan tidak seperti itu. Diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha." Dibantu oleh Allah ya dengan pertanyaan pengingkaran. Apakah kalian menyangka wahai manusia, kami cipta kalian sia-sia? Ya. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia ditinggalkan ya sia-sia, tidak ada maksud dari penciptaan tersebut. Nah, jadi ada maksud ya. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka katanya hidup, setelah itu mati, tidak ada lagi apa? Pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Setelah alam dunia ini ada alam kubur. Kita akan ditanya oleh Allah tentang 3 perkara. Lewat malaikat Munkar dan Nakir yang kita pelajari sekarang ini. Kapan dia tidak belajar, dia tidak akan bisa jawab nanti di alam kubur. Itu bukan hal yang mudah ya. Dipelajari itu ilmu. Ma'rifatullah, ma'rifatul dinul Islam. Ya, dikenal agama Islam, dikenal Nabi Muhammad SAW, ma'rifatun Nabi. Ini 3 soal ditanamkan dalam diri anak-anak, dalam diri orang yang dewasa, sampai dia pegang terus ya, sampai akhir hidupnya. Dan ilmu ini harusnya diulang-ulangi ya, diulang-ulangi agar tertanam kuat dalam hati seorang hamba dan bisa diamalkan. Dipahami ya? Baik. Akhirnya dari sebagian ya pembahasan penutup di pembahasan al-usul ats-tsalatsa ini ya untuk anak-anak, walaupun dia ilmunya untuk anak-anak, tapi pembahasan yang kita kaji ini itu dari hal yang sangat sangat banyak manfaatnya untuk orang dewasa juga ya, terutama untuk guru-guru dan orang tua yang mengajari anak-anaknya sebagai hal yang wajib yang nanti dia akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti tentang apa yang dia telah ajarkan, yang dia telah pelajari ya, yang dia telah amalkan, tentang ilmu yang dia telah pelajari di muka bumi ini. Baik. Akhirnya dari sekilas akhir pembahasan kita di pembahasan al-usul ats-tsalatsa untuk anak-anak ini kita sudah selesaikan ya. Dan nanti insyaallah taala berikutnya kita akan masuk di kitab yang baru. Ya. Kitab yang kita akan kaji nanti berikutnya akan kita terangkan 20 pijakan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti kita akan kirim pembahasannya di grup ya. Dan insyaallah taala kita akan selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan. Baik.
Ada yang bertanya ya di situ. Dikirim aja di grup pertanyaannya. Saya tidak bisa ambil. Nanti ditunggu. Ketika aja ketik baru dikirim di grup. Nanti kita baca di grup supaya lebih jelas. Diketik sekarang, kita tunggu, masih ada waktu ya, masih banyak waktu. Nah. Ini ada yang bertanya dari akhwat. Jika seorang merayu orang lain ya, dia bujuk orang lain begitu untuk bersedekah untuk negeri akhirat, apakah perbuatan ini dari perbuatan yang memaksa? Tetapi orang yang dirayu itu tidak tidak terima begitu ya, karena jelas tujuannya. Tapi ini masuk dalam pembahasan dia mengajak orang lain dalam kebaikan ya. Itu kan ada hadis dalam masalah ini ya. Ya, siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya maka dia akan dapat pahala. Dapat pahala sama dengan orang yang mengamalkan dari amalan tersebut. Dipahami ya? Ya. Itu kan sebaliknya juga man da'a ila hudan, diterangkan lagi setelahnya man da'a ila dhalalah. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, kalau diikuti kan akan dapat juga nanti dia bagian dosa. Iya. Orang yang mengajak dan orang yang apa? Yang beramal. Jelas ya? Ya, jadi kalau dia bujuk saudarinya seperti ini, itu ya harusnya diterima saja ya. Dosa terlalu dimasukkan dalam hati. Itu dari sebagian dari amalan-amalan soleh yang hendaknya digiatkan, ya, ditunjukkan kepada manusia. Tapi soal yang lain lagi. Ini ada yang kedua yang bertanya dari akhwat juga. Ini panjang soalnya tapi saya ringkas saja ya. Ini ada yang bertanya tentang masalah dia ingin berpindah dari tempat yang sekarang ini ada dosa dan maksiat, ya, ke tempat yang lebih bagus. Tadi yang sudah kita bahas ya, ini masalah hijrah. Masuk di hijrah secara umum. Di hijrah secara apa? Umum. Ya. Tapi ini ada masalah yang dia tanyakan di akhir tentang masalah suaminya kehilangan pekerjaan. Ya, jika dia pindah di tempat yang baru. Ya mungkin ini yang bertanya jauh ya tempatnya ya, antara tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Ya. Jadi kalau hijrah itu kan mesti dia harus pindah juga di tempat yang jauh ya. Mungkin di sebagian daerah, mungkin lingkungan kelurahan, mungkin ada yang bagus. Ya. Jadi kalau mau ingin supaya tidak juga kehilangan pekerjaan dari suaminya, ya jangan dia pindah di tempat yang daerah yang provinsi lain, sehingga bisa menyulitkan kadang. Ya dia cari dulu hal-hal yang mudah di sekitar situ. Kalau di lingkungan dia, di kelurahan dia mungkin situ, di tempat dia, di RT itu misalnya ribut, ya banyak musik dan seterusnya, begitu dia tidak bisa beramal, tidak bisa beragama, tidak bisa dia murajaah juga. Ya kan ada tempat yang lain, mungkin di kelurahan lain mungkin lebih bagus, lebih tenang di situ ya. Jadi jangan berpikir langsung pindah ke tempat yang jauh ya, yang seperti itu. Ya, itu cara berhijrah seperti itu ya. Dilihat dulu, yang mampu, yang dekat itu dulu yang kita yang kita jalani. Sama dengan orang belajar juga kan seperti ini. Kalau dia belum mampu belajar di negeri yang lain, di daerah yang lain, dia belajar dulu di daerahnya di situ. Kalau ada yang bisa mengajarinya ilmu agama, ya. Maka itu dulu yang dia pelajari di situ. Nanti kalau dia sudah selesai, dia sudah banyak menimba ilmu di negerinya, kalau dia ingin pindah ke negeri yang lain atau di tempat yang lain, maka itu tidak ada masalah. Itu semua seperti itu ya, cara-cara dalam memperbaiki diri. Ya, dia lihat dulu apa yang mungkin bisa dilakukan di sekitarnya, itu yang dia lakukan dulu. Ya, baik.
Mungkin segera itu dulu ya dari akhir pembahasan kita di pagi hari ini. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Nanti rekamannya sudah ada semua ya. Untuk buku ini soal jawab ini ditanya jawab tauhid itu sudah ada di YouTube. Tinggal di muraja saja ya, muraja itu sudah upload semua ya. Nanti insyaallah taala kita lengkapi di sesi yang terakhir ini. Tapi segera itu dulu akhir majelis. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.